melihat kondisi yang ada sekarang, walaupun di Depok, khususnya Depok 2, tidak menimpa kita banjir, tapi ini adalah satu pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari hambanya agar memperhatikan kejadian-kejadian alam sebagai bentuk pelajaran untuk meningkatkan ketakwaan seseorang, untuk meningkatkan keimanan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan yang lebih dahsyat dan yang lebih besar daripada banjir. 8 tahun yang lalu kita di Aceh tertimpa tsunami. Kemudian sekarang banjir. Ada yang lebih besar daripada itu. Maka dengan kejadian ini kita sebagai umat Islam memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita. Kejadian-kejadian alam ini memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Allah syadidul iqab. Allah sangat besar siksaan. Ia bisa menjadi rahmat. Sering datang bertanya kepada saya, bagaimana? Bukankah hujan itu adalah rahmat? Ya, rahmat bagi hamba-hambanya yang saleh. Kalau ada seseorang yang meninggal dalam keadaan kena banjir dan ketika itu dia dalam keadaan sholat, zikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kasih sayang baginya. Kalau ada orang yang terkena banjir dan dia sedang melakukan maksiat, kemudian dia selamat, maka itu adalah peringatan baginya. Entah dia lagi dugem ataupun melakukan maksiat, banjir menimpanya dan dia selamat, itu peringatan baginya. Dan kalau ada orang sedang maksiat dan dia mati terkena banjir, itu adalah siksa. Sedang dimakan berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya ganjaran pahala itu diberikan tergantung dengan banyaknya cobaan. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan kadar, dengan besarnya cobaan. Jadi kalau kita mengaku beriman tapi tidak mau dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mungkin. Ya. Kalau kita mengaku beriman tapi kita maunya langsung masuk surga tanpa adanya cobaan, itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas memfirmankan dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan? Mereka mengatakan kami beriman dan tidak dicoba. Tidak dicoba sama sekali atau tidak dicoba sedikit pun. Sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui. Maka pasti Allah mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam imannya, dan orang-orang yang dusta. Maka dalam kehidupan kita bukan hanya banjir, cobaan itu datang. Ada yang sakit, bertahun-tahun Allah berikan sakit, maka itu adalah cobaan bagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa orang muslim dari sakit, kemudian dari kesedihan, bahkan duri yang
mengenai kakinya kecuali itu adalah penghapusan bagi dosa-dosa. Coba. Sekarang banjir, mungkin ada yang rumahnya terendam, perabotannya hilang, ya. Bahkan uang di berangkas pun misalnya terendam atau dokumen-dokumennya hilang. Itu coba dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan kita bukan apa-apa. Orang-orang di Jakarta, mereka yang miliarder atau orang-orang yang punya harta, menyangka bahwa bisnisnya akan berlangsung dengan lancar, bahwa dia akan terus menjadi kaya setiap hari karena per hari dia masuk di dalam kantongnya atau di dalam akunnya miliaran rupiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian banjir 2 hari saja, 3 hari atau lebih, itu mematahkan kesombongan dan anggapan bahwa dia adalah orang kaya. Mati, listrik mati, mobil pun tidak bisa jalan, pegawai karyawan tidak bisa masuk, dia rugi miliaran rupiah bahkan triliun. Itu peringatan bagi dia. Oh, dia adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai kantor, orang-orang yang mempunyai rumah yang besar, bahkan mungkin raja sekalipun, Allah buktikan bahwa walaupun kau raja di dunia, presiden pun, ternyata presiden pun kebanjiran. Istana Merdeka kebanjiran. Maka manakah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak ada kekuatan, dia tidak ada kekuasaan kecuali yang Allah berikan kepadanya. Tanpa itu manusia sangatlah lemah dan sangat tidak berdaya. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mungkin Allah matikan dalam keadaan itu adalah siksaan. Engkau wahai hamba, cukuplah di sini perlakuan dosa, cukuplah dosa, tapi engkau tidak tobat-tobat, maka ini adalah siksaan bagimu. Sidang jemaah yang berbahagia, oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meminta kepadanya agar daerah kita, kota kita, kampung kita diselamatkan dari banjir, diselamatkan dari malapetaka, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik cobaan itu ada di depan mata kita ataupun Allah Subhanahu wa taala belum mencoba kita dan belum memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, belum memperlihatkan cobaan-cobaan yang lebih besar dari yang kita alami sekarang. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allaha amarakum بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sedangkan berbahagia di penghujung khutbah ini kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, juga bagi saudara kita yang sedang sakit agar diangkat penyakitnya, agar diberikan kesehatan, agar dijadikan negeri ini negeri yang damai, sentosa, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل هذا البلد اندونيسيا بلدا امنا مطمئنا ياتيه رزق رغدا من كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار